belakang menyesuaikan ya. Satu langkah kiri, jalan. Cepat ayo terus. Siap, bro. Depan, depan. Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun 2022 yang dilaksanakan pada hari ini Jumat, tanggal 28 Oktober 2022 bertempat di SMP Negeri Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara. Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara. Komandan Upacara. Pengibaran Sang Merah Putih diiringi lagu. Tegak, maju. Jalan. Kanan, gerak. 3 langkah ke depan. Jalan. Bendera siap. Pada Sang Merah Putih, hormat, gerak.
Putih. Gerak. Naik kanan. Gerak. Luruskan. Lurus. Heningkan Cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang arwah para orang tua kita, guru-guru kita, para pemimpin kita, dan juga para syuhada kusuma bangsa kita, mengheningkan cipta, mulai. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Putusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928. Yap! Bacakan. Bacakan! Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teks Putusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928. Putusan Kongres Pemuda Indonesia. Kerapatan Pemuda Indonesia yang diadakan oleh Perkumpulan Pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Yong Java, Yong Sumatera Inbon atau Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia, Sekar Rukun Pasundan, Yong Islamitan Bon, Yong Batak, Yong Cilebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato dan pembicaraan yang diadakan dalam perapatan tadi, sesudahnya menimbang segala isi pidato-pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil putusan. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan asas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan-perkumpulan bangsa Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, kemauan, sejarah, bahasa, hukum, adat, pendidikan, dan kepaduan, dan mengeluarkan kerapatan supaya putusan ini disahkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan kita. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat. Balik ke tempat. Maju. Jalan. Menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Tanah
Dasar wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati yang mewakili Padan Ramil, yang mewakili Bu Kapolsek, Saudara Sekcam, para kasih kecamatan, segenap rekan-rekan kepala desa, yang saya hormati, yang saya banggakan, para bapak dan ibu kepala sekolah, mulai dari SD, SMP, dan SMA, yang alhamdulillah pada kesempatan pagi ini beliau semua telah berkenan untuk menjadi sohibul makan dan sekaligus makanan serta minumannya kalau ada nanti. Baik, kalau ada muntada ya tak apa-apa, karena ini sudah pengorbanan sudah ini. Yang saya hormati, saya banggakan juga Bapak Ibu perwakilan dari karyawan-karyawati dinas instansi, perwakilan dari perangkat desa, dan juga perwakilan dari guru-guru sekolah. Baik SD, matilah. Bapak Ibu hadirin para peserta apel sekalian, utamanya adik-adik, siswa dan siswi perwakilan dari SMP Negeri 1 Leces yang berbahagia. Padam udah rembet. Ini sama dengan son ini. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, taslimpaan rahmat taufik dan inayahnya. Kita semua pagi ini saat ini masih diberi kesempatan untuk berkumpul, bersilaturahim, hadir bersama di halaman tengah SMP Negeri 1 Leces ini dalam rangka upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 di tahun 2022 ini, yang alhamdulillah mudah-mudahan kita semua, khususnya yang hadir ini, semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Tak usah dah. Ya, semuanya sehat walafiat. Semuanya senantiasa berada dalam ridho, pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang penting Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua, khususnya adik-adik siswa dan siswi yang hadir ini, semuanya senantiasa diberi kemauan dan kemampuan untuk meneladani para tokoh pemuda, khususnya yang terlibat di Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang lalu, khususnya dalam upaya untuk mengisi nikmat kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan harapan para tokoh pemuda pada saat itu. Salawat dan juga salam mudah-mudahan senantiasa tetap dilimpah curahkan kehadiran junjungan kita baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya, amin. Bapak Ibu hadirin para peserta apel sekalian yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, pada kesempatan yang sangat-sangat berbahagia ini, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, tentunya saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Leces beserta jajarannya, yang mana pada kesempatan pagi ini beliaunya telah berkenan memfasilitasi seluruhnya tempat, sound system, makanan dan sebagainya dari penyelenggaraan upacara Hari Sumpah Pemuda ini, sehingga sebagaimana yang kita rasakan bersama pagi ini, insya Allah sampai dengan di penghujung nanti upacara kita dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 ini insya Allah akan berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan insya Allah meriah. Oleh karena itu sekali lagi saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan tentunya dengan iringan doa jazakumullah khairan katsira, jazakumullah sanal jaza.
Mudah-mudahan niat ikhlasnya ibu kepala sekolah beserta jajarannya ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, tambah amal kebajikan, amal solehnya akan mendapatkan imbalan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya insya Allah sebentar lagi dia akan jadi kepala dinas. Nah, yang berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, para peserta upacara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, tidak banyak, hanya 2 hal saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang sangat-sangat berbahagia ini. Yang pertama, tentunya sebagaimana kita maklumi bersama dari berbagai buku sejarah yang mungkin dulu sempat kita pelajari ketika kita sekolah di SD, SMP, dan SMA. Apa itu? Bahwa Hari Sumpah Pemuda sebagaimana yang kita peringati pada pagi hari ini adalah merupakan hari yang sangat-sangat bersejarah sekali, khususnya dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kenapa? Karena pada waktu itu insya Allah bertepatan dengan hari Minggu tanggal 28 Oktober katanya pembaca tadi 1928. Insya Allah kalau dari sekarang itu sudah sekitar 94 atau paling tidak 17 tahun sebelum negara kita merdeka. Ini para tokoh pemuda perwakilan dari berbagai daerah yang ada di Nusantara ini. Tadi sudah disebutkan ada Jong Java katanya, ada Jong Sumatera, ada Jong Ambon dan Jong-Jong yang lain. Yang jelas di situ tidak ada Jong Sumber Kedaung. Nah, kenapa waktu Sumber Kedaung masih belum ada? Karena di Sumber Kedaung itu yang ada hanya Cong Ipul dan Cong Imam katanya Pak Yus ini. Ya, para perwakilan tokoh pemuda dari berbagai daerah ini mengadakan rapat selama 2 hari. Ya, mengadakan rapat yang kita kenal dengan istilah kongres 1, 2, dan 3. Cuma yang di tanggal 28-nya ini ada 2 kali kongres. Mereka merapatkan barisan, rapat, kemudian menghasilkan 3 rumusan. Yang kemudian 3 rumusan ini oleh mereka semua itu diikrarkan bersama-sama dalam bentuk Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu isinya tadi sudah disampaikan oleh Ketua PAC GP Ansor Kecamatan Leces. Sengaja memang saya libatkan Ansor biar beliaunya itu mewakili dari tokoh pemudanya. Ada 3 poin rumusan para pemuda pada waktu itu yang diikrarkan bersama yang kemudian kita kenal dengan istilah Sumpah Pemuda. Apa yang pertama? Ingat-ingat lupa tadi yang disampaikan oleh beliau bahwa kami putra-putri Indonesia bertumpah darah satu, betul, tanah air Indonesia. Jadi jangan sebagaimana yang sering kita dengar. Yang sering kita dengar itu kami putra-putri Indonesia bertanah air satu, tanah air Indonesia. Bukan seperti itu rumusan aslinya. Betul tadi yang disampaikan oleh pembaca teks Sumpah Pemuda tadi itu. Bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami putra-putri Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, ini yang sering salah dibacakan oleh orang-orang, bahwa kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Itu yang betul. Itu 3 rumusan dari Sumpah Pemuda yang sudah diikrarkan secara bersama-sama pada tanggal hari Minggu tanggal 28 Oktober
1928, 17 tahun sebelum Indonesia merdeka. Memang dibacakan bersama-sama di Jakarta ketika itu pada tanggal 28 Oktober 1928. Tapi setelah itu yang namanya gaung Sumpah Pemuda yang ada 3 tadi itu digaungkan di mana-mana oleh para pemuda ini. Sehingga sejak saat itu yang namanya semangat pergerakan untuk memerdekakan Indonesia, semangat perjuangan untuk mengusir penjajah itu betul-betul menyatu di jiwa para pemuda, termasuk juga di jiwa seluruh bangsa Indonesia. Sehingga akhirnya Bapak dan Ibu sekalian, setelah kurang lebih 17 tahun, puskesmas ada puskesmas? Ya, setelah 17 tahun yang namanya Sumpah Pemuda ini digaungkan di seluruh pelosok Nusantara, maka tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, harinya itu kalau tidak salah hari Jumat Manis, tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan. Jadi 17 Agustus 45 itu Ramadan, tanggal 9 bulan Ramadan, tahunnya itu insya Allah 1364. Coba kalau tidak percaya lihat itu. Ya, Presiden waktu itu Bung Karno dengan wakilnya Bung Hatta memproklamirkan bangsa Indonesia ini sebagai negara yang merdeka, negara yang berdaulat, negara yang bebas dari penjajahan bangsa manapun. Itu Bapak dan Ibu sekalian, sejarah dari Sumpah Pemuda yang hari ini kita peringati bersama-sama. Ini penting saya sampaikan, karena pada dasarnya setiap peringatan, apapun namanya peringatan itu, apakah itu peringatan Hari Besar Islam, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, Maulid Nabi misalkan, termasuk pula peringatan hari-hari besar, 17 Agustus, kemarin ada Hari Santri, hari ini ada Sumpah Pemuda. Itu pada dasarnya adalah agar kita ini mau mengenal sejarah dari para pahlawannya. Harapannya kalau kita sudah paham sejarahnya, kenal para tokoh-tokohnya ke depan, harapannya kita mau meneladaninya. Itu jadi tidak sebagaimana yang dari sana, dari Jakarta itu ada sambutan istrinya. Di era sekarang, era apa itu? Yang penting itu adalah sampaikan apa yang dilakukan oleh para pejuang ketika itu, sehingga kita yang hidup di era sekarang ini bisa meneladani. Ini penting, dan ini juga merupakan perintah Al-Quran ini. Ya, jelas dalam Al-Quran surat Yusuf, surat tentang surat Yusuf ini, ya, ayat insya Allah 111. Di situ dengan tegas dinyatakan apa ya? Ayo maju-maju, siapa yang bilang? Ini sudah tidak ikut berjuang, sudah bilang panas ini. Malu kalau saya lihat dengan yang sebelah ini. Siapa yang bilang barusan? Jadi itu Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama itu. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, tadi kan saya bilang ada 2 hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama itu sudah. Kemudian yang kedua, perlu saya sampaikan bahwa dari peringatan yang pagi hari ini kita selenggarakan bersama ini, diharapkan paling tidak yang pertama, kita semua khususnya adik-adik ini bisa meneladani pengorbanan para tokoh pemuda ketika itu. Perlu kita maklumi bersama bahwa berkumpulnya para tokoh pemuda ketika itu
Sampai beberapa hari di sana itu mereka itu sudah mengorbankan berbagai macam. Ada waktu yang sudah dikorbankan, ada tenaga juga dikorbankan, materi juga dikorbankan, bahkan nyawa pun insya Allah juga dikorbankan. Inilah harapannya yang perlu kita teladani bersama. Artinya jangan hanya karena upacara yang hanya sekian menit seperti ini sudah gelisah kepanasan, sudah gelisah kelaparan. Tidak boleh itu kufur nikmat. Itu kufur nikmat itu tidak menikmati nikmatnya kemerdekaan. Bayangkan hanya seperti ini. Tadi pagi sudah makan, bajunya sudah bagus, tidak bawa apa-apa, pulangnya masih dikasih minum. Coba bandingkan dengan para pejuang kita zaman dulu itu. Oleh karena itu semangat yang seperti inilah yang harus kita tanamkan kepada jiwa kita masing-masing. Khususnya kepada adik-adik ini, ya, semangat adik-adik ini. Tidak ada, buatlah saya jauh bisa. Ayo mana semangatnya ini? Sumpah Pemuda. Aromatik ketiban melon. Yang pertama kita teladani pengorbanannya para tokoh pemuda ketika itu. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita banggakan yang namanya bahasa Indonesia ini. Karena bahasa Indonesia ini merupakan bagian dari sumpahnya pemuda tadi itu. Menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dan ini sudah dituangkan dalam pasal 36 UUD 45. Tak beritahu di 45 pasal 36. Bahasa negara adalah, itu kan pelajaran lambe. Saya tuh tidak sekolah SD lambe, hafal pembukaan. Ini sepanjang gitu mana, karena kebijakannya dulu itu. Sekarang ini kan dia hafal roti. Jadi kalau dulu ya kita sekolah SD, tidak ada yang namanya orang sekolah SD itu tidak hafal pembukaan undang-undang. Apa? Bab dan pasal-pasal yang ada dalam undang-undang. Kemudian hafal juga yang namanya nama para gubernur, para menteri, kan gitu kalau lambe itu. Nah, itu. Jadi kita memperingati Hari Sumpah Pemuda ini, harapannya kita juga mau membanggakan diri dengan bahasa nasional kita, yakni bahasa Indonesia. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, khususnya adik-adik ini, sepanjang kita berada di acara-acara resmi, jangan gunakan bahasa lain kecuali bahasa Indonesia. Kalau di acara-acara yang lain, monggo, karena kita ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir, banyak sabuk lubuk, Rin. Kok udah berangkat sabuk yo. Ini kelero. Nah, yang terakhir, dari semangat Sumpah Pemuda ini, mari kita jaga bersama yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Sehingga jumlah pulau kita memang banyak, ada 17.503 insya Allah. Jumlah pulau kita ini dengan suku bangsa yang banyak juga, insya Allah ada 1.360 suku bangsanya dan 700 sekian belas bahasa. Itu mewarnai dari kebinekaan kita, sehingga dari berbagai macam suku bangsa dan bahasa yang ada itu kita yakini bahwa itu adalah merupakan bineka kebinekaan kita. Yang penting adalah tunggal ikanya kita tetap bersepakat untuk berkhidmat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dah itu saja beberapa hal yang dapat saya sampaikan, mumpung ada sempet boleh. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Yang
Pembacaan doa. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala kenikmatan yang telah Engkau berikan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, curahkan kasih sayang kepada kami pada puncak peringatan Hari Sumpah Pemuda 24 tahun 2022. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Azim, Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Agung, berikanlah kepada para pemimpin kami petunjuk-Mu yang nyata, ketajaman mata hati, kesabaran yang membaca, kerendahan hati, keikhlasan dan rasa syukur yang tinggi, agar kami tetap mampu berupaya keluar dari dosa sulit yang harus kami pecahkan, serta bersikap bijak atas kekurangan. Ya Allah, Ya Jabbar dan Maha Kuasa, jadikanlah pemuda Indonesia pemuda yang mandiri, kreatif dan inovatif demi kemajuan bangsa dan negara, serta jadikan Ya Allah, Ya Hakim dan yang Maha Bijaksana, eratkan persatuan kami untuk terus bersatu bangun bangsa hingga menghasilkan kekuatan dahsyat membangun kemaslahatan bangsa dan dunia. Limpahkan hikmah-Mu agar perbedaan yang ada mampu kami satukan, kami rajut menjadi untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Pancarkan cahaya-Mu untuk menerangi pikiran dan hati kami, sehingga kami mampu berkreasi dan inovasi untuk kemajuan negeri. Jauhkan kami dari sifat iri, dengki, dan perangai yang tidak terpuji. Ya Allah yang Maha mengabulkan doa, bimbinglah para pemuda di harapan bangsa. Jadikanlah mereka pemuda yang tangguh dalam berkarya, kuat dalam pendirian, serta senantiasa berlomba dalam kebaikan. Jadikanlah pada para pemuda-pemudi kami menjadi pelopor perubahan yang bermartabat, menjunjung tinggi etika dan moral, serta menggunakan semangat nasionalisme. Karena itu ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar, sebagaimana jalannya orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan, dan bukan jalannya orang-orang tersesat yang Engkau hinakan. Hanya kepada-Mu kami mohon, dan kepada-Mu kami berserah diri. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andika Bayangkari. Terima kasih, bubarkan. Penghormatan pasukan. Pada inspektur upacara, hormat, Inspektur upacara meninggalkan mimbar upacara. Laporan perwira upacara kepada Inspektur upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan.
Pemimpin upacara membubarkan pasukan.